misal nih ya, misal cuman darahnya gitu kan, kenapa harus disalib gitu? Kenapa nggak diiris aja tangannya supaya keluar darah gitu? Nggak tahu ya. Itu memang itu jalan ceritanya di Alkitab. Tidak ada diceritakan ini karena begini maka disalib, enggak. Memang sudah begitu jalan ceritanya. Tidak ada disebut di sebab-sebabnya. Maunya seperti kamu ya ikat aja tangannya langsung aja seperti binatang. Iya. Dipotong aja begitu. Ya, itu kan maumu. Kan Alkitab mengatakan, pemikiranmu bukan pemikiran saya, rancangan saya bukan rancanganmu, pengetahuanmu jauh seperti langit dan bumi dengan pemikiran saya, pengetahuan saya. Kan begitu. Jadi kalau kamu punya seperti itu ya silakan bikin acara seperti itu lagi untuk menyanyi Tuhan kami itu. Nggak apa-apa. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma dahat kawaki ala al khairi ma subhanallah. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan buat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan yang sangat lucu nih kamu ya. Kalau sudah pendeta Lamsenai Bahu nih yang berdebat pasti kita dibuat ketawa ngakak gitu ya, karena dia pemarah. Dia sampai pemarah, dia tuh tukang fitnah gitu ya, tukang fitnah. Jadi sama umat muslim itu kalau dulu ya dibuat serius ya, waktu debat dengan saya dulu tuh saya buat serius, tapi setelah kesini karena sudah bagaimana karakter pendeta Lamsenai Bahu ini adalah tukang fitnah, maka jadi kita buat dia tuh mainan gitu, jadi bikin kita tertawa kaum muslimin. Demikian kaum muslimin videonya. Harus menyembah engkau, kan begitu? Enggak. Yesus tidak menyuruh menyembah-nyembah, tidak. Nah, makanya salah. Jadi jangan sekarang-karang ajaran Alkitab itu, tidak boleh seperti itu. Yesus tidak suruh menyembah dia, tidak ada. Makanya pelajari dulu Alkitab saya itu supaya ngerti kamu. Jangan asal ngomong aja ya. Alkitab saya tidak mengajarkan tentang taiknya. Tidak mengajarkan sembahlah saya, akulah Tuhan, tidak, bukan mengajarkan itu. Yesus saya itu datang ke dunia itu untuk membuktikan bahwa manusia mampu melakukan 10 perintah Tuhan itu dengan baik. Seperti dia membuktikannya. Itu saja maksudnya itu. Dan dia datang ke dunia ini untuk menyerahkan darahnya, menumpahkan darahnya sebagai tebusan bagi dosa banyak orang. Bukan menjelaskan tentang taiknya. Terserah kamu aja lah. Carilah taiknya di mana-mana. Ya. Enggak lah. Bukan saya bukan ingin mencari kotorannya. Saya akan pakai istilah yang paling sopan Pak Lamsin. Iya, terserah kamu lah. Kotorannya tak apa itu. Itu ambil untuk kamu. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Makanya saya tidak akan bisa jawab itu. Alkitab juga tidak menjawab itu. Tidak ada jalan ke sana. Betul. Oke, kalau begitu yang lain lah, karena takutnya nanti itu saya anggap begitu. Bukan takutnya, memang saya lucu. Kenapa sampai ke sana pikiranmu ya? Sampai ke taik-taiknya segala. Kita tidak pernah mengajarkan itu. Dapat dari mana itu? Iya, makanya ya udah kita next saja pembahasan. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya lah. Tidak berkaitan dengan kotoran. Tidak berkaitan sama sekali dengan kotoran. Karena tidak diajarkan dan tidak ada di dalam Bible dan pengajarannya. Maka kalau begitu saya bertanya begini. Bagian Yesus Kristus yang mana yang disebut dengan Tuhan? Begini pengembara ya, tanyalah pelajaran yang diajarkan Alkitab yang tidak kamu pahami, ya. Jangan tanya yang tidak diajarkan bagian mana. Alkitab tidak membagi-bagi seperti ilmu hayat atau ilmu biologi. Alkitab itu bukan. Alkitab ini adalah untuk mengajar tentang moral, bukan biologi. Bagian tubuhnya ini Tuhan, ini bukan. Ini Tuhan, ini bukan. Bukan itu ajarannya. Alkitab ini untuk mengajar saya tentang moral saya, memperbaiki moral. Gitu, bukan masalah
fisiknya enggak. Makanya baca dulu Alkitab saya, apa ajaran yang tidak dipahami, itu yang ditanya. Jangan buat pertanyaan yang bukan diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana Tuhan, bagaimana dia, nggak ngerti saya, nggak bisa saya jawab itu. Oke, kalau gitu kita pakai yang ada di dalam Alkitab ya, bahwa Bible itu mengajarkan soal moral, tidak ada urusannya dengan hal-hal itulah ya, jasmaniah lah, apalah itu. Yang penting ini urusan moral, itu tujuan. Dan petunjuk soal moral itu sudah ada di dalam Alkitab, kan begitu ya Pak Lamsin? Kan Iya, gitu. itulah. Itu kan 10 perintah Tuhan. Ada Alkitab ini, masalahnya karena dilanggar oleh manusia. Itulah dosa itu, akibatnya kematian. Dan kesulitan timbul di bumi ini, terkutut bumi ini karena melanggar perintah Tuhan itu. Lalu Alkitab menunjukkan, memberitahukan bahwa Tuhan mengasihi manusia supaya melepaskan manusia dari akibat dosa itu, yaitu kematian kekal itu. Lalu Tuhan mengalihkan akibat itu kepada dirinya sendiri. Nah, lalu dia memberikan contoh untuk melakukan 10 perintah Tuhan itu. Akulah teladan, yang lain tidak ada. Nggak ada teladan, tidak ada contoh. Semua berdosa, sudah tidak ada yang bisa benar. Itulah yang diajarkan Alkitab. Jadi bukan yang lain-lain. Jadi gampang dipahami Alkitab saya itu. Jangan cari yang sulit-sulit, dikorek-korek sampai mendalam sekali. Bukan. Ini tentang moral kita. Moral sudah sesuai dengan keinginan Tuhan, baru itu cocok bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu maksudnya. Betul. Nah, karena moral, alasannya Yesus Kristus menurunkan ajaran moral itu karena manusia sedang terikat dengan dosa, kan begitu, yang mana upah dosa itu adalah maut. Disebabkan karena peristiwa Adam, kan begitu, makan buah pengetahuan, maka dari situlah manusia berdosa, sehingga hadirlah dia untuk memberikan ajaran kasih dan untuk menghapus ikatan dosa itu ya, yang dosa waris itu. Nah, kok dosa waris? Bagaimana? Jadi apa itu? Ini dapat dari mana sih Anda? Saya bingung saya. Itu Alkitab mana kamu baca itu? Berarti tidak ada dosa waris kan? Aduh, makanya saya bingung. Kan saya nanya, Pak Lamsin marah-marah dari tadi. Enggak ada, makanya kamu bikin pertanyaan bukan dari Alkitab. Bagaimana bisa Alkitab jawab itu? Nggak bisa saya jawab juga, nggak tahu saya jawab bagaimana. Sudah pakai Alkitab kalau begitu. Wahyu 21 ayat 8. Di situ kan dikatakan begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pertanyaan saya di dalam kitab Wahyu 21 ayat 8 ini, apa yang dimaksud dengan orang-orang sundal? Orang-orang sundal itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Itu kan perumpamaan itu. Bukan bersundal tiap hari ya seperti di tempat-tempat pelacuran sana, bukan. Jadi bagi Tuhan kami itu, kalau dia meminta bantuan kepada batu, kepada gunung, kepada pohon-pohon, itu namanya bersundal. Lari daripada jalan yang benar. Betul. Itu. Betul. Sama seperti yang di Yeskiel ya. Nah, tetapi ada yang menarik di sini Pak Lamsin di kitab Wahyu 21 ayat 28. Di situ ditulis, pertama adalah orang-orang penakut, kedua orang-orang yang tidak percaya, ketiga orang-orang keji, keempat orang-orang pembunuh, kelima orang-orang sundal, keenam tukang-tukang sihir, ketujuh penyembah-penyembah berhala. Ini yang unik. Di nomor 5 dikatakan orang-orang sundal, di nomor 7 dikatakan penyembah-penyembah berhala. Kenapa dibedakan di sini? Bukankah itu sama? Itu Alkitab saya itu ya, Alkitab saya itu adalah bahasa manusia awam ya, itu bukan bahasa hukum ya. Makanya orang-orang hukum tidak akan mengerti Alkitab saya, tapi orang awam seperti saya ya langsung mengerti. Ya orang Sundal ya sama aja dengan cuma berhala, itu digabung di situ, saling memperkuat bagi saya itu, saya mengerti langsung itu. Tapi kalau Anda orang-orang hukum tidak mengerti, kok dipisah-pisahkan, sudah dikatakan menyembah berhala, kok dikatakan orang Sundal, bagaimana nih? Itulah bahasanya Alkitab penulis begitu, supaya makin jelas orang-orang awam mengerti. Begitu Pak.
Jadi ini bukan bahasa ilmiah, bukan bahasa hukum, Pak. Tuh. Itu bahasa dia. Contoh di rumah kami ya, di rumah kami. Ya. Hidupkan motornya, Pak. Bagaimana motor bisa dihidupkan? Nggak bisa hidup motor. Nyalakan airnya, Pak. Bagaimana air bisa dinyalakan? Pakai korek api. Ya nggak bisa. Langsung buka keran. Masak nasinya, Pak. Bagaimana saya masak nasi makin jadi bubur lah. Inilah bahasa-bahasa awam yang gampang saya mengerti langsung tanpa dianalisa. Oh, saya misalnya masak nasi. Nggak mungkin saya cari nasi untuk dimasak lagi nasi jadi bubur lah. Saya cari beras, masukkan ke dalam tempat masak. Saya masak. Itulah yang saya pahami. Begitulah bahasa Alkitab. Jadi ini bukan bahasa hukum, Pak, ya. Kalau orang-orang hukum tidak mengerti, kalau disuruh masak nasi, pasti cari nasi, dimasak lagi nasinya supaya jadi bubur. Jadi inilah bahasa awam. Saya nggak mengerti itu, Pak. Nggak bisa. Kalau orang pintar tidak bisa mengerti Alkitab saya. Tapi Pak Lamsen, justru di dalam ini saya membaca di dalam Wahyu 21:8 di bawahnya ada keterangan, ada 3 keterangan. Keterangan ketiga itu dikatakan begini, ya, penjelasannya. Banyak gereja zaman sekarang memberitakan bahwa adalah mungkin bagi seorang untuk menjadi seorang anak Allah yang sejati dan sekaligus seorang amoral, pendusta, pezina, homoseksual, atau pembunuh. Yang saya garis bawahi adalah pezina dan homoseksual. Bukankah itu penjelasan pada bagian dari sundal di Wahyu 21:8? Karena penjelasannya di bawah itu. Ada kata pezina, homoseksual. Itu berarti definisi sundal ini merujuk kepada kegiatan seksual, bukan penyembah berhala. Itu kan semua dalam hukum 10 itu semua itu. Penjelasan tentang hukum 10 semua itu. Yang dilanggar semua dari hukum 10 semua. Entah apa sundal, entah apa pembunuh pun. Itu semua tuh. Untuk apa dipelajari lagi? Sudah pasti itu semua. Orang artinya disimpulkan orang yang melanggar hukum Tuhan tidak masuk surga. Masuk ke dalam lautan api. Neraka. Gitu maksudnya. Ngapain diperbahas-bahas lagi itu? Tidak perlu itu, Pak. Yang penting itu melanggar hukum 10. Gitu aja. Ngapain bahas-bahas gituan? Terlalu tajam. Nggak ada itu. Ya. Silakan Anda mempersalahkan Alkitab seperti itu. Kalau saya tidak salahkan Alkitab seperti itu. Yang penting ada hukum 10. Ini semua yang jadi masalah. Pelanggaran tentang hukum 10. Seperti itu. Apa yang disebutkan itu semua di hukum 10 itu semua dilanggar. Ya kan? Betul sih. Mungkin yang lain apa? Tapi terima kasih banyak Pak Ramsen untuk ininya. Penjelasannya Pak Ramsen. Mungkin silakan yang lain ada. Gimana? Berarti yang disembah dari Yesus itu apanya, Pak Ramsen? Saya asar dulu bentar ya. Izin saya asar dulu sebentar. Baru asar ya, Bang? Ini udah hampir maghrib. Ya ini telat nih. Ini telat nih di Kalimantan. Telat. Maksudnya sayanya telat. Lupa. Belum asar. Lanjut, Bang. Pak Lamsen. Ya, Pak Munir. Nah, jadi tidak semuanya dari yang ada di dalam diri Yesus itu yang Anda sembah gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu aja ya. Kenapa bertanya seperti itu Pak Munir ini? Apa sih? Yesus itu bukan untuk disembah-sembah, Pak. Alkitab ini bukan untuk menyuruh orang menyembah-nyembah Yesus, tidak. Alkitab ini memberitakan bahwa Yesus itu memberikan contoh dan teladan, bukan untuk disembah-sembah. Entah kakinya mau disembah apa untuk disembah. Loh, bukan itu ajaran Alkitab kami, Pak. Jangan digabung-gabungkan Al-Qur'anmu itu ya. Jangan. Jadi baca dulu ajaran Alkitab saya, pelajari dulu. Ada yang tidak dipahami, itu ditanyakan. Jangan menanyakan yang tidak diajarkan oleh Alkitab, yang nggak bisa dijawab. Oh gitu. Oke. Mana yang lebih penting, kemanusiaannya kah, ketuhanannya itu yang lebih esensi buat kekristenan? Bagaimana sih Pak Munir ini? Kemanusiaannya kah atau ketuhanan? Dia itu kan Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia ini. Karena dia bilang, akulah dia, dialah aku. Aku di dalam dia, di dalam aku. Sedangkan murid sendiri tidak mengerti. Kenapa dia menggunakan sifat kemanusiaan itu? Supaya bisa jadi teladan. Supaya bisa jadi contoh bagi saya. Kalau dia menggunakan ketuhanannya, kehebatannya, datang ke dunia ini, dia tidak bisa jadi teladan bagi manusia lemah seperti saya. Paling saya ngomong, ya kamu kan Tuhan. Makanya bisa seperti itu.
Saya kan manusia, nggak bisa lah kan omongnya begitu. Tapi dia datang sebagai manusia, sama dengan manusia, sama, supaya bisa jadi contoh dan teladan. Lalu dia berkata, aku aja sudah bisa laksanakan 10 perempuan. Kamu pun harus tahu, harus bisa, harus mampu seperti saya melaksanakan itu. Karena saya sama dengan kamu. Itu maksudnya, Pak. Berarti setiap apa yang Yesus lakukan itu dicontoh sama Pak Lamsen harusnya ya? Masalah hukum 10. Bukan setiap hari apa yang dilakukan. Jangan setiap berak ya, saya berak. Apa benar? Enggak. Ya kan Anda Masalah berak moral, juga, Pak kan dia Munir. makan. Jadi Dia makan, kedatangan Bapak Yesus Lamsen ke dunia makan. ini untuk memperbaiki moral, kesalahan kita tentang hukum Tuhan. Bukan masalah dia berak, saya berak seperti itu. Enggak. Saat Yesus sunat, Bapak Lamsen nyontoh nggak? Enggak, itu bukan itu. Dia di hukum 10 tidak ada itu. Gimana? Enggak. Itu bukan perintah, Lalu bukan apa ajaran yang Yesus. dicontoh? Iya, Lalu enggak, apa yang dicontoh dari Yesus? Enggak dicontoh. Karena tidak ada hukum 10. Kita harus ngikut ajaran Apa Yesus aja? saja. Loh, Apa yang diajarkan Yesus kita ikutin. Ya. apa yang diajarkan? Ini kita baca. Jadi Kristen. Banyak. Nah, ini sebagian ya. Oh, Ini kalau semua nanti ya, Ya. penuh lah buku ini ya, nggak bisa kebaca semua. Ini ajaran Yesus. Jikalau kamu, ini Yohanes 8:24 ya. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang mengutus aku, kamu akan mati dalam dosamu. Ini ajaran Yesus itu. Nah, yang mengutus aku adalah satu-satunya adalah Bapa sendiri. Dia yang mengutus aku. Nah, berarti Yesus utusan. ya utusan. Oh, bukan Tuhan ya? Hah? Bukan Tuhan dong kalau utusan. Ya terserah kamu, bukan Tuhan apa. Pokoknya dia mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Oh, Dialah aku udah dia. Dia dalam aku dalam dia. Terserah kamu, itu bahasa dia. oh berarti Nah, Yesus iya. itu Bapak itu sendiri. Ya, bagaimana katamu lah ya. Oh, Itulah ajaran Oh. Yesus itu. Terus, berarti yang dilahirkan itu Bapak itu sendiri. kamu cerna sendirilah perkataan Yesus itu. Dia bilang, akulah dia yang mengutus aku. Aku di dalam dia, di dalam aku. Nah itu, terserah kamu lah. Itulah bahasa Yesus. Itu kata-kata Yesus. Iya. Yesus Berarti mengajar yang muridnya. mati 3 hari itu, Ah. yang mati 3 hari itu Bapak itu juga. Bapak Hah? itu sendiri yang mati. Yang mati 3 hari di salib itu Bapak itu sendiri. Tidak tahu tuh siapa yang mati, nggak tahu. Pokoknya Tidak tahu. akulah dia, dialah aku. Aku di dalam dia, di dalam aku. Terserah kamu. Ya, itu bahasa Yesus. Ya, itu perkataan Yesus bukan tentang dirinya sendiri. Yesus mengajar muridnya berkata, aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku. 3 hari sudah Oh. itu. Setelah aku dibunuh, aku akan bangkit. Nah, itu ajaran Oh, Yesus. Kamu diam tidak ya. percaya itu. Ya, Matius 17 Oh, berarti itu, bapaknya minta bunuh. Oh, ya, terserah kamu. Terserah ya. enggak menurut Pak Lamsen. Aku enggak menurut Pak Lamsen di mana yang mati Bukan yang menurut di salib saya, itu Bapak menurut itu ajaran sendiri kitab atau saya. bukan? Gitu. Dia akan Oke, diadili kita buka Alkitab. dan dijatuhi hukuman mati setelah 3 hari akan bangkit lagi. Itu diajarkan Yesus. Nah, Oh. kalau kamu bilang bunuh diri, ya terserah kamu lah. Alkitab tidak mengatakan itu. Iya, itu kan kata-katamu. Ya, terserah kamu. Saya tidak mau bantah kamu. Orang kamu pintar. Kalau menurut Pak Lamsen sendiri gimana? Nah, saya tidak mau menurut saya. Menurut Alkitab. Kata Alkitab, Oke, dia akan menurut diserahkan Alkitab. ke tangan manusia lalu dihukum mati. 3 hari bangkit dia. Itu kata dia. Ya saya terima itu aja. Saya tidak akan mau. Saya tidak akan kupas-kupas lagi itu. Saya tidak pintar. Menurut Alkitab, Ya. Pak Munir, Ya, jangan Alkitab. Betul. Jadi kamu jangan menurut Pak pemikiranmu. Lamsen gitu. Iya, pemikiranmu biarin. Karena ya seperti kita, Pak Lamsen juga bingung kalau ditanya menurut dia kan. Kalau menurut juga ya. Alkitab, mari kita Betul. sama-sama belajar ya. Kita kan begitu ya, Pak Lamsen. Nah, itulah Alkitab lah. Jadi menurut kamu terserah kamu. Saya tidak bantah karena kamu hebat, pintar, ya kan? Saya tidak mau menambah-nambah mau ngambil kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Saya tidak berani. Ya. Oke, begini Pak Lamsen, pernah saya ingat ya. Nanti ya dilanjut lagi sama Pak Munir ya. Oke, Pak Munir. Enggak, kalau mau ini ya terserah. Kalau mau Ya, ya. itu dulu terserah nanti bapaknya ya. Ya. Oh, ini nambah ya? Iya Pak, Oh, makanya tadi pagi ya. Tadi pagi Bukan. kan enak kita belajarnya. Kita iya. membuat- Nah, Tapi kan terputus Pak Lamsen. ya karena waktu kita habis kan. Iya, makanya. Seperti Jadi- Pak Ahmed kan bagus. Jangan seperti teman-teman tadi
membuat pertanyaan yang bukan dari Alkitab, yang nggak bisa dijawab lah. Oh, iya. Kalau boleh lagi saya bawa ayat di dalam Imamat 21 ayat 7. Dikatakan begini, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan karena imam itu kudus bagi Allahnya. Keterangan di bawahnya, Nas Imamat 21 ayat 7, di sini penjelasannya adalah imam dilarang menikah dengan wanita yang tunasusila, bukan penyembah berhala. Wanita perempuan sundal adalah wanita yang tunasusila atau bahkan yang telah diceraikan oleh suaminya. Mereka hanya boleh menikah dengan perawan atau janda para imam yang lain, bukan berhala. Apa maksudnya ini? Berarti sundal adalah berhala. Di sini jelas tunasusila keterangan. Mohon dijawab Pak Hamzah. Jadi pengembara ya, di dalam kitab kami ini ada 2 hukum Taurat. Taurat Musa yang ditulis oleh Musa di kitab Musa. Taurat Tuhan kami yaitu 10 perintah Tuhan itu. Ya. Taurat Musa ini memang dari Tuhan juga, dibuat sedemikian rupa sesuai dengan keinginan manusia. Dan inilah yang ditaruh di luar tabut perjanjian itu. Taurat Allah sendiri di dalam tabut, tertutup. Jadi yang di luar ini yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa hukum dan keinginan manusia itu akan kelihatan akibatnya. Ya. Jadi di dalam Taurat Musa itu bermacam-macam, hukum adat, hukum pernikahan, hukum moral, hukum perang, segala macam hukum untuk ke masalah manusia saja. Kalau hukum Tuhan yang 10 itu untuk moral. Beda, hukum kasih namanya itu. Jadi ini berlaku pada orang Israel. Dan berlaku sebagian hukum Taurat Musa itu tentang penyembahan-penyembahan, ritual-ritual penyembahan itu berlaku sampai zaman Yohanes atau zaman Yesus. Ini bukan untuk saya ini seperti ini. Kamu tidak bisa begini, tidak begini untuk orang Israel. Ya, jadi harus dibedakan. Hukum itu ada terbagi 2, hukum Taurat itu ada terbagi 2. Terima kasih, mengembara. Oh, berarti sebelum Yohanes definisi sundal itu berkaitan dengan seks. Setelah Yohanes definisi sundal itu berubah menjadi berhala, begitu? Itu hukum untuk orang Israel itu, Pak. Hukum orang Israel itu, ya. Ini kan saya sudah katakan, hukum Taurat itu ada 2. Taurat Musa yang ditulis oleh Musa, yang dilisankan oleh Allah sendiri juga memang, dan Taurat Allah sendiri yang ditulis jari tangan Allah sendiri. Nah, inilah yang tidak bisa berubah itu. Jadi hukum Musa ini banyak pasal-pasalnya, mungkin ribuan itu, yang sangat sulit dipahami seperti saya. Itu berlaku di Israel, jadi memberatkan orang Israel itu semua hukum-hukumnya itu. Itulah dibuat orang-orang alim ulamanya orang Israel. Ditambah-tambah sana, tambah sini, makin berat. Itu berlaku kepada orang Israel saja. Yang 10 moral ini, hukum moral 10 ini, untuk berlaku untuk seluruh umat manusia. Begitu pengembara ya? Tapi ya, sebenarnya saya tanya bukan hukumnya sebenarnya Pak, tapi arti kata sundalnya. Oh, arti kata sundalnya. Jadi Alkitab ini bukan untuk mengajarkan tentang sundal, enggak. Alkitab ini mengajarkan tentang akibat dari pelanggaran 10 perintah Tuhan itu. Dan mengatasinya untuk memperbaiki kembali akibat kan keburukan yang terjadi, pelanggaran hukum moral itu. Dan inilah rancangan Tuhan di dalam hal pengembalian kondisi dunia yang buruk sekarang ini menjadi kondisi dunia yang baru seperti yang baru dulu. Itu maksudnya, bukan masalah mengajarkan tentang kata-kata sundal, tentang visi orang, bukan. Jadi jangan terlalu menjauh. Bagaimana supaya saya selamat dari kematian kekal? Itu yang diajarkan Alkitab. Bukan masalah sundal-sundalnya itu, terserah, biar aja bagaimana itu. Bukan ada urusan saya tuh, ya. Banyak ajaran-ajaran di ajaran Taurat Musa yang tidak cocok bagi kita. Makanya tidak berlaku sampai zaman Yesus, tidak berlaku sampai semua manusia itu kan. Yang berlaku hanya 10 perintah Tuhan. Itu aja yang kita pelajari. Terima kasih. Nanya satu lagi Pak Hamzah.
Ya Pak. Gimana? Gimana Mau Pak nanya Munir? satu lagi aku. Oh, Aku lanjut, mau nanya lanjut. satu lagi. Lanjut Bang, lanjut. Pak, Jangan Pak satu Lamsen. lah, jangan satu. Tapi nanyanya sama Barangkali. ini ya. Nanya sama Alkitab saja. Pak Lamsen. Oh ya. Menurut Alkitab itu yang bisa mengampuni dosa manusia itu penyaliban Yesus itu darahnya atau penyalibannya, Pak Lamsen? Jadi, kalau kita lihat Alkitab secara keseluruhan, darah ini semua ini. Masalah darah. Oh, darah. Ya. Adam dan Berarti Hawa, kalau darah, dengar dulu kan, nanti saya baca. Nanti lanjut. Alkitab Sorry. lah. Kok darah? Kirain sudah Ya, selesai. terserah Tuhan lah ya. Tuhan Alkitab itu yang membuat itu begitu. Karena darah itu menurut Alkitab itu, darah itu adalah nyawa, ya. Jadi darah itulah yang dituntut oleh hukum Taurat. Darah itu nyawa. Darah. Jadi semua ini masalah darah. Darah penghapus dosa, ya. Jadi mulai dari Adam berdosa, langsung ada yang mati, darah tertumpah, langsung darah binatang korban jadinya, ya. Jadi makanya mulai dari Adam itu sudah ada ritual penghapus dosa dengan menumpahkan darah. Nah, sehingga di zaman Musa dibuatlah secara tertulis, tercatat. Waktu orang Israel mau berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanan, darah juga dioleskan ke ambang pintu mereka. Jadi di dalam ritual penyembahannya, tetap juga darah dioleskan kemana-mana sampai ke tirai yang di bait suci, antara pembatas antara bilik suci dan bilik maha suci. Darah ini, darah binatang ini melambangkan darah manusia yang tidak berdosa untuk menghapus dosa manusia dari zaman Adam sampai zaman akhir zaman nanti. Tapi Itu kan darah binatang, Pak Lamsen. Kenapa darah Anda kok binatang darahnya itu Tuhan gitu? untuk menunjukkan akan ada nanti darah manusia yang tidak berdosa untuk yang bisa menghapus dosa semua. Bukan darah binatang, tidak akan mampu. Darah binatang itu hanya lambang penunjuk. Nah, Oke. iya. Oke, gini. Kan darah itu kan dari natur kemanusiaannya ya. Karena kalau ketuhanannya kan nggak mungkin punya Nggak ada darah, nggak pakai darah dia. Kan gini, kan kemanusiaannya itu kan keturunannya anak rahim dari Maria. Kan Tidak. udah memiliki natur dosa itu. Kan nggak sah kalau Nggak tahu saya. darahnya Tuhan juga orang yang menggunakan tidak Maria, memiliki natur entah dosa. berdosa apa tidak. Tapi nyatanya Yesus tidak berdosa. Entah bagaimana juga saya nggak ngerti. Alkitab tidak mengatakan hal itu. Alkitab mengatakan Yesus tidak berdosa. Iya, terserahlah. Kalau kamu protes Tuhan kami ya silahkan. Tuhan, itu Maria darahnya kan berdosa. Itu ada sama Yesus kan darahnya. Bilang aja sama Tuhan. Saya tidak tahu itu. Kenapa? Misal nih ya, misal cuman darahnya gitu kan. Kenapa harus disalib gitu? Kenapa nggak diiris aja tangannya supaya keluar darah gitu? Nggak tahu ya. Itu memang itu jalan ceritanya di Alkitab. Tidak ada diceritakan ini karena begini maka disalib, enggak. Memang sudah begitu jalan ceritanya, tidak ada disebut di sebab-sebabnya. Maunya seperti kamu ya ikat aja tangannya, langsung aja seperti binatang. Iya. Dipotong aja begitu. Ya, itu kan maumu. Kan Alkitab mengatakan, pemikiranmu bukan pemikiran saya, rancangan saya bukan rancanganmu, pengetahuanmu jauh seperti langit dan bumi dengan pemikiran saya, pengetahuan saya. Kan begitu. Jadi, kalau kamu punya seperti itu ya silakan bikin acara seperti itu lagi untuk menyayangi Tuhan kami itu. Nggak apa-apa. Nanti saat keturun 2 kalinya itu disalib lagi nggak Pak Lamsen? Apanya? Yesus disalib lagi nggak nanti kalau turun kedua kali itu? Lah enggak lah menurut Alkitab. Oh enggak. Dia nggak sampai ke bumi lagi. Dia hanya terbang dari timur sampai ke barat sana, ya, bersama-sama berlaksa-laksa malaikat. Jadi orang-orang yang percaya kepada dia, yang benar bagi dia itu langsung seperti magnet naik dari buminya ke atas. Pak Lamsen, Ya. boleh nggak dijawab itu maksud Matius 21 ayat 31 itu apa? Boleh nggak dijawab Pak Lamsen? Yang mana? Matius 21 ayat 31 itu apa ya maksudnya? Boleh nggak dijelaskan?
Sebetulnya nggak usah saya juga menjelaskan, itu sudah jelas sendiri, baca dari atas ke bawah langsung mengerti, itu gampang kalau dimengerti bahasa Indonesia kok. Coba ya saya bacain ya Pak Lamsen. Bentar dulu, saya buka dulu. Siapa? Matius 21. 21 ya? Matius 21 ayat 31. Nanti Pak Lamsen yang baca, dia itu ini ya, enak bacanya dia. Biarkan Pak Lamsen. Matius 21 ayat 31. Ya, silakan dibaca Pak Lamsen. Ayat 31 di sini nih. Bentar ya. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya juga tidak mengerti nih Pak, ya. Saya tidak mengerti kalau hanya baca ini saja. Saya tidak paham ini, walaupun bahasa Indonesia. Jadi untuk paham ini harus saya baca dari atas sampai ke bawah nanti. Apa yang mau diajarkan yang satu perikop ini? Gitu Pak. Kalau baca satu potong ini ya nggak bisa, saya nggak ngerti juga. Orang mana bisa? Kecuali Islam baru ngerti, langsung diambil kesimpulannya. Kalau Islam langsung mengerti, satu potong aja, langsung tahu dia. Walaupun bertentangan dengan apa yang mau diajarkan Alkitab ini. Kalau saya nggak mau seperti itu. Harus saya baca dari atas ke bawah. Apa yang mau diajarkan sih? Itu. Makanya nggak usah saya terangkan pun, baca sendiri mulai dari atas ini sampai ke bawah ini. Langsung tahu maksud dan tujuannya. Orang bahasa Indonesia kok. Apa susah-susahnya? Ya kan? Kalau cuma satu ayat dibaca, nggak akan tahu sih orang, kecuali Islam ya. Orang-orang Kristen tidak akan mengerti nih kalau hanya satu ayat dibaca. Kalau Islam langsung tahu, lebih hebat pikiran Islam. Sesuai dengan kehendak dia, langsung disimpulkan. Oh ini maksudnya ajaran kan, lalu diajarkan kemana-mana. Begitu Pak ya. Halo? Ya, siapa? Saya lagi cari penjelasan. Iya, makanya bacalah, nggak usah saya jelaskan, pasti mengerti. Kecuali Anda itu Islam yang murni, yang Islam murni, nggak mau baca semua, hanya satu ayat itu langsung disimpulkan. Berarti orang Sunda masuk ke surga pertama. Gitu. Itu langsung disimpulkan seperti itu. Kalau saya baca semua nanti kan bukan, beda lagi. Jadi yang diajarkan Alkitab bukan untuk mengatakan bahwa orang Sunda itu naik ke surga duluan. Ini kan Islam begitu pemikirannya. Dari satu ayat langsung dipahami semua, langsung disimpulkan. Itulah cara Islam baca Alkitab. Kalau kami tidak seperti itu, Pak. Harus baca semuanya. Oh, yang diajarkan ini maksudnya, kan gitu. Nggak usah pun saya baca sendiri langsung tahu itu. Maksud dan tujuan ajaran itu apa. Oh, iya. Nah, demikian tadi kamu sendiri. Kalau sudah Lamsen Bahu ya, pendeta Lamsen Bahu ini berdebat, itu kita ketawa dibuatnya. Kenapa? Semakin tua, ya, semakin tidak karu-karuan saja. Semakin tua, semakin ngawur. Tapi kalau menghina, ya, mengkritik, terus ngejek-ngejek, itu jagonya Lamsen Bahu nih. Tapi kalaupun giliran dibalikkan ejekan itu, dibalikkan kepada dirinya, ya, untuk agamanya ini, dia marah tuh, ya, langsung wah pokoknya kesurupan gitu, teriak-teriak, marah-marah gitu. Pokoknya lucu gitu ya, dibuat mainan sama umat Muslim itu, karena memang sekarang ini ya kekristenan itu betul-betul diobok-obok sama umat Muslim itu. Karena apa? Ya perilakunya dari perilaku mereka sendiri pada awalnya itu ya, karena para misionaris itu dulu menggunakan Al-Quran itu untuk memurtadkan umat Islam gitu ya, dengan ayat-ayat yang dipenggal-penggal, dipotong-potong, terus itu dijadikan doktrin untuk memurtadkan umat Islam dahulu itu. Nah jadi sekarang ini umat Islam ketika umat Islam itu terjun menjadi seorang apologet, menjadi seorang pendebat, mempelajari kitab mereka, pada akhirnya apa? Kristen ini betul-betul diobok-obok gitu. Diobok-obok. Jadi jadi kualitas di dalam kekristenan itu nampak dengan terang bahwasanya mereka ini sebenarnya tidak tahu apa-apa ya.
hanya iman buta, ya, imani saja tanpa perlu harus banyak bertanya gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي